Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas diagram orbital. Jadi diagram orbital itu kan dia terjadi suatu reaksi ya, bisa antara sesama jenis ataupun berbeda jenis ya. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas diagram orbital dan cara menghitung bond ya, ikatan ikatan bond pada atom tersebut. Nah, di sini kita akan menuliskan orbital dari nitrogen, gas nitrogen. Oke, nitrogen nitrogen dia memiliki nomor atom 7 ya. Kalau misalkan kita buat konfigurasi elektronnya, yaitu 1s2, 2s2 dan 2p berapa tuh? 4 ya. 2p4. Nah, kita bisa lihat ya, dia memiliki 6 buah elektron pada kulit terluarnya. Ini kelebihan ya. Sorry, ini kelebihan. Ini bukan 4 tapi 3 ya. Nah, 3 buah elektron. Apabila kita buat orbitalnya ya, orbital pada 2s2 dan 2p3, kita buat dulu satu. Nah, kita bisa lihat terdapat ini ya. Nah, ini terdapat 3 buah elektron kosong. Nah, artinya kita bisa gunakan setengah elektron yang belum penuh akan kita isi dengan unsur lainnya. Gitu. Nah, karena di sini kita mencari orbital dari gas nitrogen, berarti kita harus cari ikatannya. Ya. Tadi kan itu kan 2s2 dan 2p3. Langkah pertama, kita harus menjumlahkan elektron yang terlibat pada kulit terluarnya. Gitu. Kan tadi 2s2 dan 2p3. Karena dia berikatan sama unsur yang sama, berarti kita kalikan 2. Nah, ini kan totalnya berapa? Totalnya kan 5. Berarti 5 dikalikan 2 sama dengan 10 elektron. Nah, berarti total dari 10 elektron ini akan kita gunakan untuk membuat diagram orbital. Seperti itu. Ada ketentuan dalam menggambarkan diagram orbital. Jadi ketentuan ini letak pada bagian bondingnya itu tergantung dari rata-rata nilai atomnya. Gitu. Nah, saya ambil contoh. Nah, sorry. Nah, nah, kalau misalkan dia bentuknya seperti ini, ya, bentuknya seperti ini pada bagian bawah. Jadi pada bagian bawah itu adalah gambar dari anti-map. Bagian bawah itu yang saya buletin yang warna merah itu adalah bonding. Ya, bagian bonding. Sedangkan yang bagian atas yang warna kuning itu adalah anti bonding. Nah,
bentuk pada diagram orbitalnya seperti ini, yang warna merah, yang letak kotak satunya itu ada bagian atas, kotak bagian dua ada pada bagian bawah, itu jika nilai rata-rata atom, ya, nilai rata-rata atomnya itu adalah kurang dari 8, ya, kurang dari 8. Nah, kalau misalkan gambaran seperti ini, saya buat ulang lagi ya, supaya kalian itu paham. Nah, di sini ada 2. Nah, kalau gambaran seperti ini, ya kan tadi ada perbedaan tuh. Perbedaan pada bagian bawahnya. Bondingnya. Bonding. Nah, kalau dia seperti ini letak yang pada bagian bawahnya bondingnya itu ada di atas kotak duanya. Nah, itu berarti nomor atomnya lebih dari 8. Rata-rata ya. Rata-rata. Jadi kalau misalkan ada sebuah unsur, misalkan kayak ini nih, gas nitrogen, berarti kan 7 tuh. Berarti kita menggunakan kotak yang pertama yang itu yang ada di atas. Kotak kedua ada bagian yang ke bawah. Gitu. Nah, sedangkan untuk bagian atas itu tidak mengalami perubahan. Gitu ya. Nah, jadi pasti kalian juga tahu ya bahwasannya pada pada subkulit P itu kan terdapat sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Berarti pada pada dua kotak ini dia terdapat sumbu X dan Y, ya, sumbu X dan Y, sedangkan untuk satu kotak itu adalah sumbu Z. Yang atas juga sama. Nah, perbedaan antara kotak 2 dan kotak 1. Nah, kalau kotak 1, ini saya ganti warna. Kotak 1 itu adalah bonding, ya, bonding. Nah, untuk kotak 2 itu adalah pi, ya. Kalau pi kalian juga pasti tahu bentuk ini ya, pi, ini adalah pi. Nah, sedangkan untuk yang atas itu adalah anti bonding. Nah, untuk penulisan anti bonding kita harus menambahkan tanda bintang bahwasannya itu adalah anti bonding. Seperti itu. Berarti yang ini adalah pi anti bonding, kasih bintang. Yang ini adalah pi anti bonding, kasih bintang. Yang ini adalah anti bonding, sigma ya. Yang ini adalah sigma. Nah, ini yang sebutin sigma. Sedangkan yang warna ini adalah pi. Ini pi bonding, pi anti bonding. Ingat ya, yang bawah itu adalah bonding. Ya. Bonding. Sedangkan pada bagian atas itu adalah anti bonding. Oke, kita langsung masuk aja ke yang tadi kita menuliskan orbital dari gas nitrogen. Ya, gas nitrogen. Dia kan tadi punya 10 elektron. Kita fokus ke 2s2 dan 2p3. Oke, kita buat dulu ini biar kelihatan semua nantinya ya. Kita buat dulu diagram orbital dari 2s2. Oke, kalau 2s2 dia hanya punya satu saja. Ya, kan 2s2 itu kan udah terisi semua. Kita tinggal masukin aja elektronnya. Ini adalah elektron dari nitrogen 1. Ini nitrogen 2. Nah, kita bisa lihat
cara memasukkan dari orbital molekul. Jadi sedikit tambahan bahwasannya yang bagian tengah ya, yang bagian tengah yang saya tandain yang warna ungu itu adalah orbital molekul. Jadi ketika dia bereaksi gitu. Nah, sedangkan yang warna oranye, nah ini adalah orbital atom. Jadi beda ya antara orbital molekul dengan orbital atom gitu. Ini saya hapus lagi. Nah, setelah itu cara masukinnya gimana? Gampang ya. Kita lihat dulu. Kita lihat ya. Ini punya 2 elektron. Ini punya 2 elektron. Berarti jumlah total elektron dari 2s2 ketika dia masuk ke orbital molekul, dia memiliki 4 elektron. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam orbital molekul. Kita masukkan aja. Kita mulainya itu dari bawah ya. Kita penuhin dulu yang bawah, baru ke atas. Jadi kita mulai dari bonding dulu, baru ke anti bonding. Gitu. Berarti ini 1, 2, 1, 2. Berarti pas ya. Total 4 elektron. 4 elektron. Berarti sisa 6 elektron untuk dimasukkan ke 2p3. Gitu. Ya karena tadi jumlah elektron dari N2 itu adalah 10 elektron. Gitu. Nah, setelah itu kita menggunakan ke 2p3. 2p3. Maaf ya kalau gambarnya itu kurang bagus. Low budget ya. Aduh. Oke, selanjutnya adalah 2p3. Sama kayak seperti yang tadi. Ya, karena dia rata-rata jumlah atomnya adalah kurang dari 8, berarti kita menggunakan yang kotak yang kedua pada bagian bonding, yaitu di bawah, ya, bukan di atas, gitu. Ini kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, ini oke. Kita bisa lihat ya. Tadi dia punya berapa elektron pada suku kulit P? 3 ya. 3 elektron. 1, 2, 3. Yang ini juga 1, 2, 3. Nah, karena tadi di 2s2 sudah kepakai 4 elektron, berarti sisa 6 elektron. Nah, setelah itu kita masukkan dari bawah terlebih dahulu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi pada bagian anti bonding itu tidak terisi ya. Kalau misalkan pada anti bonding tidak terisi, berarti ketika unsur tersebut direaksikan akan stabil ya, karena tidak ada anti bondingnya gitu. Ini kita buat dulu. Nah, ini adalah bonding. Ini adalah bonding. Ya, kita hitung ya bondingnya ada berapa. Kalau ini bondingnya yang warna biru ya. Kalau yang warna hijau itu adalah anti bonding. Berarti bondingnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, sedangkan anti bondingnya itu ada 2. Ya. Berarti ikatannya setengah bonding dikurangi anti bonding. Saya tulis gini aja ya. Berarti setengah. Jadi bondingnya berapa? 8 ya.
Itu 2, 3, 4, 8 ya. 8 dikurangi 2. Ya. 8 dikurangi 2 sama dengan 3 ya. 3 sama dengan 3. Berarti kemungkinan yang terjadi pada gas nitrogen, dia akan memiliki bentuknya itu seperti ini. Berarti dia punya 3 rangkap ya. Nah, berarti seperti ini gitu. Oke. Kalau misalnya kalian ingin bertanya, bisa di kolom komentar ataupun kalian bisa kunjungi ya di website kami yang ada di deskripsi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.